Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sunarno. Saya dari Universitas Mercu Buana. Saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosennya Ibu Kundari SPD MPD. Maka dari itu, saya akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Oke, saya akan memulai pembahasan tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Oke, saya mulai dari pendahuluan ini. Belakangan ini, penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami intervensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan pemakaian bahasa gaul itu merupakan akan dikatakan orang modern atau orang kota. Ternyata itu anggapan yang sangat salah dan jelas-jelas salah. Emang itu berada di daerah Indonesia, Betawi itu, dengan bahasa gaul yang ada di daerah Jakarta lah, Betawi gitu kan. Ini karena bahasa Indonesia merupakan bahasa tingkatan nasional yang merupakan gabungan dari bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing. Sedangkan bahasa gaul merupakan bahasa tingkatan daerah yang berasal dari daerah Betawi. Maka dari itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut ke pengertian bahasa. Nah, definisi bahasa, Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang atau bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi bahasa, itu dibagi tiga, yaitu satu, bahasa baku, dua, itu bahasa gaul. Nah, yang ketiga itu struktur pemakaian bahasa gaul. Oke, saya akan melanjutkan dengan bahasa baku dulu. Setiap negara mempunyai bahasa resmi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu disebut bahasa baku. Bahasa baku terdiri dari kata-kata yang baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku dan didasarkan kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok, yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari pada bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Nah, itulah bahasa baku. Oke, saya lanjut ke bahasa baku. Lazim digunakan dalam komunikasi resmi. Contohnya surat menyurat, pengumuman resmi, undangan, dan lain-lain. Nah, kalau wacana teknis, contohnya seperti laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pembicaraan di depan umum. Contohnya ceramah, kuliah, pidato, presentasi lah seperti ini. Pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya formal. Contohnya guru terhadap murid, saat sedang rapat di instansi tertentu, pembicaraan kenegaraan. Nah, disitulah bahasa-bahasa baku yang sangat lazim. Selanjutnya, definisi bahasa yang kedua, yaitu bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lainnya kecuali di komunitas Indonesia. Nah, bahasa gaul dijadikan bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu ia dikenal sebagai bahasa para anak jalanan. Disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun sering bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaulnya. Itulah bahasa gaul yang sekarang ada di kalangan remaja. Oke, definisi bahasa yang ketiga, yaitu struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Nah, struktur dalam tata bahasa dari bahasa prokem tidak terlalu jauh beda dari bahasa formalnya. Bahasa Indonesia pada dasarnya ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus, kosakata yang digunakan cenderung pendek. Sementara kata yang agak panjang dipendekkan melalui proses
morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Nah, disitulah struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Nah, struktur pemakaian bahasa gaul, yaitu hal itu dapat dilihat dari penggunaan awalan e. Kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyinya e. Di sini jelas terlihat terjadi pemendekan kata berupa menghilangkan huruf depan m, sehingga terjadi perbedaan saat melafalkan kata tersebut dan merancu dalam kata aslinya. Nah, kombinasi KAG, kata kagak bentuk dari kata tidak yang bunyi ti diganti dengan KAG. Nah, huruf konsonan pada kata pertama diganti dengan K, huruf vokal I diganti A, huruf konsonan kedua diganti dengan G, sehingga kata tidak menjadi kagak. Sisipan E, kata teman, merupakan bentukan dari kata teman yang bervokal E, A menjadi E. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pelafalan. Nah, seperti contoh nih penulisan dengan bahasa gaul. Gue, lu, bonyok, lebay, bokap, jaim lah, hoax atau mager atau LOL. Di situ tulisannya jelas-jelas tidak struktur, dan kata-kata bahasa itu agak dimelencengkan dari lafalan tersebut. Oke, saya akan melanjutkan fungsi bahasa. Menurut Abidin dan kawan-kawan menjelaskan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai media komunikasi. Tapi selain sebagai media komunikasi, bahasa juga memiliki fungsi lain, yaitu 1. Fungsi ekspresif, 2. Fungsi estetis, 3. Fungsi informatif, 4. Alat fungsional. Saya akan menjelaskan satu fungsi, yaitu fungsi ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya dalam puisi, pengarangan mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman dengan bahasa yang ditulis per bait yang disebut puisi. 2. Fungsi estetis. Bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan peran. Fungsi estetis ini biasa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Nah, yang ketiga, fungsi informatif, artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Alat fungsional, artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, disitulah fungsi bahasa ada 4 yang saya tadi jelaskan. Oke, kita lanjut ke eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Maksudnya itu berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap menjadi kosakata Indonesia. Namun di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa yang kian mengkhawatirkan, dan penggunaan tata bahasa yang kian serampangan baik tulisan maupun lisan. Nah, tentu saja media televisi, koran, radio, internet, dan merek dengan informat adalah termasuk faktor pendorong utama yang ikut mencederai kebahasaan kita. Fenomena ini sangat karena pada penggunaan bahasa oleh anak-anak muda saat ini. Munculnya istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Di kalangan anak-anak, film informat juga ikut mempengaruhi perkembangan kebahasaan yang seharusnya menjadi fondasi komunikasi. Itulah eksistensi bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin meraja, dan terus muncul bahasa gaul yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan penggunaan bahasa yang selalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang menggunakan bahasa gaul, yang dalam konteksnya tidak sengaja. Oke, saya akan melanjutkan ke media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul bahwa media sangat mempengaruhi terhadap
pengumuman bahasa gaul, khususnya situs-situs jejaring sosial. Penikmat situs jejaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat bisa jadi ditiru oleh remaja lain. Selain remaja anak sekolah, dasar pun yang menggunakan situs jejaring sosial, berarti banyak juga anak sekolah dasar yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformasi terhadap lingkungan. Nah, disitulah media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja. Oke, selanjutnya cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Nah, tidak dapat dipungkiri lagi dalam bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologi. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Yang dapat kita lakukan yaitu seperti satu, memberikan pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Kedua, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Contohnya, pengadaan lomba puisi dan lain-lain. Tiga, inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Disitulah cara mengatasi perkembangan bahasa gaul kalangan remaja saat ini. Jadi sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntun mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah tetapi dapat diminimalisir jika kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, sarannya dari fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Dari simpulan di atas, penulisan merumuskan saran sebagai berikut. 1. Hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. 2. Mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Oke, itulah presentasi saya dengan tema penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.